Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai pertanyaan yang sering muncul dalam penelitian, yaitu mengenai variabel dalam penelitian. Oke, lanjut aja langsung. Yang pertama kita bahas adalah mengenai definisi variabel. Biasanya dalam sidang skripsi ataupun dalam seminar proposal ditanyakan oleh penguji variabel apa yang diukur atau ini variabelnya apa gitu. Nah, untuk melihat suatu variabel kita harus lihat dulu nih definisi variabel. Ternyata variabel itu adalah sebuah gejala yang bervariasi. Jadi suatu penelitian itu merupakan suatu gejala atau fenomena dalam masyarakat. Nah, gejala tersebut itu sifatnya bervariasi. Jadi, definisi variabel adalah suatu gejala yang mempunyai variasi. Jadi, dalam masyarakat itu biasanya terjadi masalah-masalah ya. Nah, ini ada hubungannya dengan yang kedua, yaitu penelitian ini bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Dalam memecahkan suatu masalah tersebut, maka kita harus definisikan dulu masalah itu apa. Ini sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu mengenai masalah. Nah, masalah tersebut diekstrak menjadi sebuah variabel. Jadi ketika muncul cara berpikirnya seperti ini, cara berpikir deduktif ya, 1, 2, 3 jadi umum, khusus, disebut dengan deduktif. Jadi masalah yang awalnya umum jadi dikhususkan. Nah, ini ketika khusus ini kita mencari sebuah variabel. Jadi variabel yang dimaksud adalah gejala dari suatu fenomena di masyarakat yang bersifatnya variasi. Oke, kita lanjut. Ketika kita sudah menemukan variabelnya, maka kita akan muncul metode penelitian, yaitu ada disebut dengan variabel kuantitatif yang mempunyai ciri-cirinya seperti ini. Adanya variabel diskrit ya. Jadi variabel diskrit adalah variabel nominal atau variabel kategorik yang hanya dapat dikategorikan dua kutub, yaitu misalnya laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ada juga namanya variabel kontinum. Variabel kontinum dipisahkan menjadi 3 variabel kecil, yaitu variabel ordinal yang menunjukkan tingkatan panjang, kurang panjang atau pendek. Misalnya contohnya dalam bukunya Suarsimi Arikunto dikatakan kalau variabel ordinal itu contohnya misalnya Ani terpandai, Siti pandai, atau Nono tidak pandai. Jadi dia ada tingkatannya atau hierarkinya. Sementara kalau variabel interval ini ya, variabel interval yaitu dia mempunyai jarak jika dibandingkan dengan variabel lain. Sedangkan jarak itu sendiri dapat diketahui dengan pasti. Misalnya suhu udara di luar 31 derajat Celcius, suhu tubuh kita 37 derajat Celcius, maka selisihnya adalah 6 derajat Celcius. Ini adalah variabel interval. Sementara variabel rasio adalah variabel perbandingan, yaitu misalnya berat Pak Karto 70 kg sedangkan anaknya 35 kg, maka Pak Karto beratnya 2 kali anaknya. Ini adalah variabel rasio. Kemudian yang berikutnya variabel kualitatif. Nah, kalau di variabel kualitatif menurut buku desain penelitian, kualitatif ini sebenarnya lebih kepada fokus masalah. Jadi kalau misalnya di kuantitatif itu terkenal dengan seperti ini istilahnya, maka di variabel kualitatif itu disebut dengan fokus masalah. Jadi masalah yang diteliti itu disebut dengan fokusnya apa gitu. Kalau di kuantitatif itu kenapa bisa seperti ini, karena ada hitungan. Karena kuantitatif itu adalah identik dengan angka. Sementara untuk kualitatif itu tidak melihat angka, tapi biasanya dia adalah sebuah definisi, menghasilkan sebuah konsep
dan interpretasi. Jadi kalau misalnya kualitatif lebih condongnya disebut dengan fokus masalah, tidak disebut dengan variabel. Oke. Nah, kita bahas sekarang variabel sebagai objek penelitian. Ini yang sering sekali keluar dalam mata kuliah metodologi penelitian atau dalam seminar proposal ataupun sidang skripsi, tesis ataupun disertasi. Biasanya yang ditanyakan adalah variabel X dan variabel Y. Apa itu variabel X dan variabel Y? Variabel X adalah variabel sederhananya adalah variabel mempengaruhi atau variabel penyebab. Jadi kalau misalnya kita lihat ada variabel bebas, itu ada variabel X. Variabel bebas itu adalah variabel X. Sementara variabel terikat adalah variabel Y. Contohnya seperti apa? Misalnya dalam penelitian pengaruh kuantitatif, pengaruh ya, pengaruh metode X terhadap hasil belajar siswa. Metodenya adalah X. Hasil belajar siswa adalah Y. Seperti itu. Jadi metode mempengaruhi hasil belajar. Sama seperti perbedaan pendekatan X terhadap hasil belajar. Nah, di sini sudah ketahuan ya, kalau pendekatan X berarti dia masuknya X, kemudian hasil belajarnya adalah Y. Jadi intinya variabel X adalah variabel bebas yang dia akan mempengaruhi variabel Y-nya. Jadi ada hubungan antara X dan Y. Nah, sama juga kalau misalnya tadi saya katakan hubungan, berarti itu penelitian korelasi. Hubungan dalam desain penelitiannya adalah misalnya hubungan hubungan media belajar, media pembelajaran terhadap motivasi. Ini sudah ketahuan, media pembelajarannya adalah X, motivasinya adalah Y. Jadi contohnya seperti itu, variabel sebagai objek penelitian. Ada variabel X yaitu variabel bebas, variabel Y variabel terikat. Itu sederhananya. Oke, demikian video hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kalian dipermudah dalam belajarnya. Ini ada sumber rujukannya, silahkan dilihat lagi. Semoga bisa membantu dalam proses penulisan seminar proposal atau skripsinya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.